pada media digital atau konten digital, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di mana, di pertumbuhan itu cukup tinggi 10% di dunia. Tapi kalau kita lihat di Asia Pasifik, menakjubkan. Jadi Asia Pasifik termasuk Indonesia, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini 41%. Ya. Kalau 41% itu sangat cepat ya. Artinya sebetulnya pembuat kontennya banyak, kemudian persaingan meningkat. Nah, tentu saja bagaimana kita bisa menangkap peluang itu? Tentu saja minimal kita bisa membuat konten yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri gitu, sehingga kita menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri gitu. Nah, ini ada beberapa terkait dengan pembuatan excellent content. Yang pertama, dia harus unik dan top. Jadi tadi misalkan unik, unik di Khan Academy itu hanya 5 menitan. Kemudian topnya apa? Simple, jelas, dan belum pernah ada produk semacam itu yang bisa menjelaskan dengan waktu singkat dan cukup jelas kalau kita ikuti. Nah, untuk bisa seperti itu bagaimana? Ya kita pertama harus melakukan riset konten. Ini memang mahal ya, karena riset itu kalau mau fokus dan bagus itu pasti mahal. Tapi karena kita ini berada dalam satu grup, ya Bapak Ibu sekalian dari berbagai SMA yang ada di Indonesia tentu saja mempunyai permasalahan yang berbeda-beda, sehingga kita bisa melakukan konten riset di lokalnya masing-masing. Kemudian kalau mungkin berkenan ada grup silaturahmi yang membahas terkait dengan masalah di setiap daerah, kemudian kita bisa generalisasi dari semuanya menjadi skala nasional. Karena yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau skalanya besar, maka nilai manfaatnya besar, sehingga apa yang kita lakukan menjadi kecil gitu. Artinya tenaganya menjadi kecil atau membutuhkan biaya yang sedikit gitu. Nah, bisa juga untuk membuat konten yang top tentu saja membutuhkan excellency ya, artinya kepakaran dalam bidangnya sehingga bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi terlihat mudah untuk dimengerti oleh audiens gitu. Nah, ini juga kita nggak mungkin ya mengerjakan sendiri ya. Kalau saya misalkan satu mata kuliah bagian yang paling saya kuasai, pokoknya bisa jelasin dengan mudah, itu cuma satu bab. Teman yang lain bab-bab yang lain. Nah, ini kesempatan untuk melakukan kolaborasi antara Bapak Ibu sekalian di sekolah-sekolah yang berbeda, misalkan materi kimia, siapa bagian kimia organik atau kimia anorganik yang paling excellent. Nah, dia kontribusi di bagian itu. Dan secara bersama-sama bisa dipakai bersama. Itu akan menjadi lebih ringan ya. Kalau misalkan kita membuat materi kecil-kecil 3 menit, tapi orangnya 100, ya jadi dapat 100 konten, kita hanya bikin 3 menit, kemudian bisa dimanfaatkan secara bersama. Ini adalah kekuatan daripada grup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ini beberapa hal yang saya tidak akan terangkan satu-satu karena waktunya terbatas, tapi itu message yang mungkin bisa kita gunakan sebagai peluang lebih lanjut dari pertemuan-pertemuan seperti ini begitu. Oke. Nah, kalau kita sudah menjadi content provider, kemudian kita masukkan konten-konten kita ke YouTube, ke TikTok, ke blog, ke wiki, maupun ke podcast, maupun ke mungkin ada beberapa provider yang menerima konten, maka tugas kita adalah memviralkan ke sosial media supaya banyak yang mengakses. Nah, itu model bisnis sekarang tuh seperti itu. Sehingga kalau kita sudah terkenal, konten kita terkenal, maka kita bisa membuka peluang, misalkan ada konsultasi
lebih detail, atau kemudian kita mengadakan tryout secara nasional, secara online, kemudian kita bisa menjalankan private seperti bimbingan belajar, tapi skalanya nasional, dan kita bisa bekerja sama sesuai dengan mastery atau kepakaran kita masing-masing begitu. Ini adalah peluang-peluang nilai tambah yang mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian berkumpul dalam satu grup kolaborasi gitu. Oke, saya akan mencoba untuk masuk lagi ke Moodle terkait dengan gambaran secara umum. Pertama terkait dengan siapa saja sih yang bisa mengakses Moodle. Jadi di sini kalau kita lihat yang gambarnya orang, itu pertama adalah admin, itu akan yang mengurus seluruh masalah terkait dengan sistem. Kemudian ada course creator yang membuat materi belajar. Kemudian ada teacher yang membuat materi belajar juga berinteraksi di kelas. Kemudian ada non-editing teacher, itu adalah yang hanya melaksanakan tugas mengajar di dalam kelas. Kemudian ada student. Nah, ada manajer di sini yang akan mengepalai seluruh aktivitas yang ada di sistem ini, terutama terkait dengan masalah penyiapan materi pembelajaran dan interaksi. Jadi ini ada beberapa contoh, misalkan satu user bisa menjadi beberapa peran, memerankan beberapa peran. Jadi contohnya misalkan kalau kepala sekolah, dia sebagai manajer sistem ini, kemudian dia juga sebagai teacher, atau malah dia sebagai non-editing teacher begitu. Jadi bisa diatur satu guru bisa mempunyai banyak peran. Bisa juga kalau di perguruan tinggi itu dosen jadi murid. Kenapa? Karena dia dosen sarjana menjadi murid di pasca sarjana, seperti itu. Kemudian siapa yang bisa memberikan role, ya? Role itu memberikan peran. Jadi user pertama kali tidak punya peran, kemudian nanti akan diberikan dia perannya sebagai apa. Jadi contohnya misalkan kalau teacher, guru itu bisa memberikan peran kepada guru yang ditugaskan, dan juga bisa memberikan peran pada mahasiswa sebagai mahasiswanya, atau sebagai siswanya begitu. Itu terkait dengan pemberian peran. Kemudian struktur daripada mata kuliah mata pelajaran yang ada di Moodle itu bisa dikategorisasikan per tahun ajaran, semester, kemudian per kelompok mata kuliah. Kenapa demikian? Nanti di setiap mata kuliah itu, mata pelajaran itu ada transaksi siswa terkait dengan penugasan, terkait dengan kuis, dan seterusnya. Sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan tahun ajaran, semester, dan kelompok mata kuliah supaya manajemennya lebih bagus. Nah, ini sepintas nanti yang akan Bapak Ibu sekalian pelajari terkait dengan bagaimana kita membuat mata pelajaran. Ya, isinya adalah pertama kompetensi, Bapak Ibu sekalian bisa mencantumkan kompetensi mata pelajaran itu apa, kemudian topiknya apa saja, kemudian rapotnya seperti apa, kemudian pemberian penghargaannya seperti apa, dan muridnya siapa saja. Kemudian kalau kita fokus pada topik, ada dua kegiatan utama di dalam topik, yaitu pertama terkait dengan aktivitas, seperti pemberian tugas, forum, kemudian memberikan kuis. Dan yang kedua adalah sumber belajar. Tadi sudah diterangkan, sumber belajar salah satunya buku, dan juga bisa diambil dari link-link yang ada di internet dari berbagai media. Jadi itu paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan kalau ada beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan, kita berada pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.